Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatur Rahman Hasanuddin Negara. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat teori uses and gratification. Sebelumnya, video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa. Mari kita lanjutkan. Latar belakang dan sejarah teori uses and gratification. Teori uses and gratification atau kebutuhan dan kepuasan pada awalnya muncul karena adanya kritikan terhadap teori Ballard yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1930-an. Sebelumnya, teori Ballard menyatakan bahwa halayak media dianggap sebagai halayak yang pasif dan mudah dipengaruhi oleh media. Oleh karena itu, muncullah teori uses and gratification ini yang menyatakan jika halayak media dipandang sebagai halayak yang aktif, di mana mereka menggunakan media dikarenakan kebutuhan akan informasi, pendidikan, dan hiburan. Dimulai pada tahun 1940-an, Herta Herzog dipandang sebagai orang yang pertama mengawali riset uses and gratification. Ia mencoba mengelompokkan berbagai alasan mengapa orang memilih mengonsumsi surat kabar daripada radio. Herzog mempelajari peran keinginan dan kebutuhan audiens terhadap pilihan media yang mereka pilih. Hal ini menyebabkan para sarjana dan ahli komunikasi mengalami pergeseran fokus, yang awalnya berfokus pada kajian media, kemudian bergeser ke kajian audiens media. Lalu mereka juga berasumsi bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi dan menemukan kebutuhan mereka, maka muncullah teori ini. Lalu teori uses and gratification pertama kali digunakan oleh Harry Lukács pada tahun 1959 sebagai reaksi yang menolak tuduhan Bernard Berelson bahwa bidang komunikasi tampaknya telah mati, menunjukkan bahwa kebanyakan penelitian di bidang komunikasi pada waktu itu meneliti tentang dampak kampanye terhadap penonton. Menurutnya, penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan apa yang dilakukan media terhadap masyarakat. Namun persoalan mengenai apa yang dilakukan masyarakat terhadap media belum mampu terjawab. Lalu menurut beliau, penelitian Berelson di tahun 1954 mengenai apakah dampak dari ketiadaan surat kabar menunjukkan bidang ini masih berpotensi. Ya, selanjutnya, ini mengenai asumsi teori. Dalam perkembangan teori ini, terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori uses and gratification. Salah satunya yaitu asumsi dasar dari tokoh yang mempelopori munculnya teori uses and gratification, Harry Lukács, J.G. Blungler, dan Michel Gurevich, yang menguraikan 5 asumsi dasar dari teori ini, yaitu 1. Halayak memiliki peran aktif. 2. Halayak bebas memilih media yang ia inginkan. 3. Media bukan satu-satunya sumber pemuas. 4. Tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota halayak atau audiens. 5. Pencegahan signifikan nilai kultural. Teori uses and gratification. Teori uses and gratification ini juga menjelaskan tentang sifat halayak yang aktif dalam mengkonsumsi media sehingga mereka dapat selektif dalam memilah dan memilih pesan media yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan audiensi tersebut. Pemilihan media yang dilakukan oleh audiens merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan mereka dalam menerima informasi. Halayak mengkonsumsi suatu media didorong oleh motif tertentu guna memenuhi kebutuhan mereka. Inti dari teori uses and gratification sebenarnya adalah pemilihan media pada halayak berdasarkan kepuasan, keinginan, kebutuhan, atau motif yang dimiliki oleh audiens. Pada dasarnya, komunikasi terutama pada media massa tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi halayak. Teori ini menganggap bahwa halayak aktif dan selektif dalam memilih media, sehingga menimbulkan motif-motif dalam menggunakan media dan kepuasan terhadap motif-motif tersebut. Selanjutnya, kritik teori. Ada beberapa poin yang mengkritik mengenai teori ini. Poin yang pertama, pendekatan ini telah dikritik karena terlalu rasionalitas dan berfokus kepada aktivitas sasaran serta merupakan ciri-ciri stimuli. Pendekatan ini telah mempercepat keruntuhan pendekatan jarum hipodermik, tetapi dengan tetap fokus penelitian yang telah berubah. Efek kepada sikap dan pendapat berubah ke efek kesadaran dan pengetahuan, dan dari efek afektif ke efek kognitif. Lalu poin selanjutnya,
Dari segi kerangka konsep, apa yang terdapat pada pendekatan teori ini masih kabur. Walaupun Walaupun asas dan usul pendekatan kegunaan dan kepuasan ini adalah berbentuk fungsional, tetapi Maxwell dan Gorevic telah mempertentangkannya, karena di samping bersifat fungsional, pendekatan ini dapat dilihat dari sudut struktural atau budaya. Poin yang selanjutnya, sudut pada teori ini amat sangat berbeda tentang bagaimana ia melihat peranan sebuah individu. Bagi fungsionalis, individu dilihat sebagai satu sistem yang hidup dan terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan. Tindakan manusia bermula dari sistem individu dengan menjaga serta memastikan sistem senantiasa berfungsi. Pandangan ini bertentangan dengan perspektif struktural atau budaya, di mana individu dianggap sebagai bagian dari sistem yang kolektif dan bukan sistem yang bebas. Poin yang keempat, aspek lain yang sering ditentang oleh pengkritik-pengkritik seperti Elliott dan Swanson adalah definisi konsep utama serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep dan istilah pada penelitian ini tidak mempunyai pengertian yang benar-benar teguh. Lalu poin yang kelima atau poin yang terakhir, kekeliruan juga terlihat dari aspek bagaimana penggunaan media dijelaskan oleh pendekatan ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.